Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyair Channel. Sekarang kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Materi ini sangat komprehensif sekali sehingga penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama-sama dan jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti perkembangan materi-materi kami berikutnya. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis dinamika penduduk Indonesia dan dampaknya pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan yang berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan jumlah, persebaran, dan kepadatan penduduk Indonesia serta dampaknya. Untuk kompetensi yang kedua yaitu menganalisis komposisi penduduk Indonesia. Apa yang ada dalam benak pikiran saudara ketika melihat jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan kepadatan penduduk? Tentu adalah situasi pendudukan suatu negara. Sekarang yang pertama adalah penduduk. Penduduk dalam suatu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan, juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Penduduk suatu wilayah didefinisikan sebagai orang yang biasa atau dalam arti sehari-hari tinggal di wilayah itu. Cara ini disebut juga menggunakan konsep visual resident. Persebaran penduduk, konsentrasi penduduk di setiap pemukiman bumi tidaklah sama. Manusia hidup tersebar di setiap penjuru dunia secara tidak merata, bahkan di setiap negara. Dari hasil sensus yang dilakukan setelah dipetakan, tampak bahwa tinggal penduduk tersebar secara tidak merata. Tugas geografi kemudian adalah melakukan analisis mengapa persebaran itu tidak merata, membandingkan karakteristik geografis wilayah yang padat dan yang jarang. Sedangkan kepadatan penduduk oleh Triwarta, kepadatan penduduk dinyatakan dalam kepadatan aritmetik, kepadatan fisiologis, dan kepadatan agraris. Geografi mengkaji mengapa di suatu wilayah terjadi kepadatan penduduk sedemikian rupa dan menganalisis faktor-faktor geografis mana yang menjadikan suatu wilayah padat penduduknya. Sehubungan dengan kepadatan penduduk tersebut, maka akan muncul suatu permasalahan di mana terdapat wilayah yang berlebih penduduk dan kekurangan penduduk dan penduduk optimum. Perubahan penduduk. Setiap wilayah di muka bumi tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa kependudukan yang tetap untuk jangka waktu tertentu. Senantiasa terjadi perubahan-perubahan karena setiap wilayah pasti terjadi kelahiran, kematian, atau berpindah tempat. Oleh karena itu, kajian fenomena penduduk tidak berhenti pada satu dekade saja, tetapi senantiasa dilakukan secara terus-menerus. Oke, kita sampai pada kompetensi yang kedua yaitu menganalisis komposisi penduduk. Berawal dari sumber data kependudukan dalam proses pengumpulan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama sensus, yang kedua registrasi penduduk, dan yang ketiga survei. Selain itu juga terdapat catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dari instansi pemerintah. Secara teoritis, data registrasi penduduk lebih lengkap daripada sumber-sumber data yang lain karena kemungkinan tercecernya pencatatan peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk sangat kecil. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, penghimpunan, dan menyusun serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu
di suatu negara, suatu wilayah tertentu. Saat diperinci keterangan-keterangan apa yang dikumpulkan tergantung pada kebutuhan dan kepentingan negara, keadaan keuangan, kemampuan teknis pelaksanaannya, serta kesepakatan internasional yang bertujuan supaya mudah membandingkan hasil sensus antara negara yang satu dan negara yang lain. Yang berikutnya adalah registrasi penduduk. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilakukan oleh petugas pemerintahan setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau perpindahan atau migrasi, dan pengangkatan anak atau adopsi. Karena mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut juga registrasi vital, dan hasilnya disebut statistik vital. Registrasi ini berlangsung terus-menerus mengikuti kejadian atau peristiwa. Karena itu statistik vital sesungguhnya memberikan gambaran mengenai perubahan yang terus-menerus. Jadi berbeda dengan sensus dan survei yang menggambarkan karakteristik penduduk hanya pada suatu saat tertentu saja. Kemudian survei penduduk dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan. Keduanya hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Untuk mengatasi keterbatasan ini perlu dilakukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas, namun informasi dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel. Biro Pusat Statistik telah mengadakan survei kependudukan, misalnya survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional atau Satkernas, dan survei pendidikan antar sensus atau SUPAS. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi dinamika penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musair Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.